Mau tahu nggak sih, kenapa negara-negara di dunia itu saling bekerja sama? Kenalin, aku Mila Yuniar, mahasiswa jurusan Administrasi Publik dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video ini, aku bakal jelasin tentang regionalisme, khususnya bagaimana negara-negara membentuk organisasi regional, serta peran pentingnya dalam menjaga stabilitas sistem internasional. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa negara-negara di dunia itu nggak jalan sendiri-sendiri aja? Padahal mereka punya kepentingan yang beda. Bahkan kadang saling bertentangan. Tapi anehnya, mereka justru membentuk kerjasama yang disebut organisasi regional. Organisasi regional itu sebenarnya adalah wadah kerjasama antar negara dalam satu kawasan tertentu. Tujuannya bisa macam-macam, mulai dari ekonomi, keamanan, sampai politik. Kalau kita lihat ke belakang, pembentukan organisasi regional itu nggak muncul begitu aja. Banyak dipengaruhi oleh konflik besar seperti Perang Dunia, krisis ekonomi, dan ancaman keamanan global. Negara-negara akhirnya sadar kalau mereka nggak bisa menghadapi semua itu sendirian. Sejak Perang Dunia II, mulai banyak terbentuk aliansi antar negara. Dari situ, konsep kerjasama regional berkembang pesat. Apalagi ketika globalisasi membuat hubungan antar negara jadi semakin erat. Tapi dalam praktiknya, organisasi regional juga menghadapi banyak tantangan. Perbedaan kepentingan, Nasional, budaya, hingga sistem politik sering jadi hambatan dalam pengambilan keputusan. walaupun begitu, organisasi regional punya peran penting sebagai stabilisator dalam sistem internasional. Mereka membantu menjaga perdamaian, mencegah konflik, dan memperkuat kerjasama antar negara. I believe this marks the beginning of a beautiful friendship between our nations. Seiring waktu, masalah yang dihadapi juga semakin kompleks. Nggak cuma soal keamanan, Tapi juga ekonomi global, perubahan iklim, bahkan isu migrasi dan kemanusiaan. salah satu contoh organisasi regional adalah NATO, yang fokus pada pertahanan dan keamanan. Prinsipnya sederhana, kalau satu negara diserang, maka negara lain ikut membantu. Berbeda dengan NATO, Uni Eropa lebih menekankan pada integrasi ekonomi dan politik. Bahkan beberapa negara anggotanya menggunakan mata uang yang sama, yaitu euro. Kalau di Asia Tenggara, ada ASEAN. Organisasi ini lebih mengutamakan kerjasama yang fleksibel, dengan pendekatan musyawarah dan saling menghormati antar negara. Menariknya, ketiga organisasi ini punya latar belakang dan pendekatan yang berbeda. NATO fokus pada keamanan, Uni Eropa Pada integrasi, dan ASEAN pada kerjasama regional yang harmonis. Jadi, regionalisme bukan sekadar kerjasama biasa, tapi strategi penting bagi negara-negara. Untuk bertahan dan berkembang di tengah dinamika global yang terus berubah. Terima kasih ya sudah nonton. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami regionalisme dengan lebih mudah.